Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas artikel dari Abrahman et al. Tahun 2016 yang berjudul Improving Employees Accountability and Firm Performance Through Management Accounting Practice. Kelompok kami terdiri dari saya, Brian Morris, ada Evita Sriwayuni, ada Fitri Handayani, ada Novi Dwi Prasetya, dan ada Susilowati. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menguji manfaat yang dirasakan dari MAP dalam meningkatkan akuntabilitas karyawan dan kinerja perusahaan. Beberapa temuan patut diperhatikan. Yang pertama, kami menemukan bahwa partisipasi anggaran dan komitmen mempengaruhi persepsi manfaat MAP dan meningkatkan akuntabilitas dan perusahaan kinerja karyawan. Yang kedua, kami menemukan bukti lebih lanjut bahwa ukuran kinerja memberikan efek interaktif komitmen dan MAP. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa komitmen untuk mendapatkan informasi adalah penting karena lebih banyak UMKM berupaya untuk menerapkan sistem untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas. Komitmen untuk mendapatkan informasi aliran ini antara lain akan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perusahaan. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang utama dalam akuntansi. Ini adalah sistem formal yang dirancang untuk memberikan informasi kepada manajer. Itu menurut Bowens dan Abernethy tahun 2000. Pengukuran kinerja dan kinerja praktek manajemen adalah hal yang biasa di semua sektor industri dan perdagangan serta sektor publik, termasuk departemen pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan juga badan amal. Ketika tanggung jawab manajer relatif lebih mudah dilakukan, maka kegiatannya dapat direncanakan dengan baik. Namun, kapan tanggung jawab tidak dipahami dengan baik, maka para manajer akan membutuhkan lebih banyak informasi untuk melakukan tugas mereka. Oleh karena itu, kinerja manajer terkait erat dengan praktek manajemen akuntansi yang dapat membantu manajer untuk menyesuaikan penyesuaian dan perubahan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Studi pada kasus ini meneliti manfaat yang dirasakan praktek manajemen akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas karyawan dan kinerja perusahaan dalam kasus UKM. Hasil dari kasus studi ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk pihak terkait seperti manajemen puncak dan manajemen menengah untuk menyelaraskan upaya mereka melalui peningkatan kewirausahaan, mengadopsi akuntabilitas untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan pengetahuan tentang praktek akuntansi manajemen dan meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya masuk ke dalam literatur review. Literatur review yang pertama ini adalah partisipasi anggaran. Anggaran memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang diarahkan itu telah sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah disepakati dalam memberikan dasar dan pemantauan serta akuntabilitas. Di mana partisipasi anggaran ini telah diidentifikasi sebagai elemen dalam sistem kontrol manajemen organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial. Kemudian yang kedua itu ada komitmen. Komitmen karyawan mengacu pada keterikatan psikologis pekerja dengan tempat kerja mereka. Ini penelitian menurut Meyer pada tahun 1990. Kemudian Collins pada tahun 2019 menemukan bahwa komitmen karyawan itu berkontribusi terhadap perdebatan di bidang manajemen sumber daya manusia strategis tentang apakah praktik sumber daya manusia komitmen tinggi ini harus digunakan di semua kelompok karyawan di dalam suatu perusahaan. Dia juga mengungkapkan bahwa ada hubungan antara upaya dan kinerja yang bergantung pada nilai kelompok karyawan, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan mungkin hanya ingin mengeluarkan upaya dan sumber daya untuk membangun sistem sumber daya manusia yang memiliki komitmen tinggi. Kemudian yang ketiga, ini ada ukuran kinerja. Ukuran kinerja ini
diakui sebagai alat yang dapat mengukur aktivitas karyawan. Hasil pengukuran ini akan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan untuk membantu meningkatkan kinerja di masa depan. Pengukuran kinerja di sini dimaksudkan untuk meningkatkan alokasi efisiensi dan efektivitas pemerintah melalui peningkatan pengambilan keputusan berdasarkan kinerja. Kemudian, yang keempat itu ada akuntabilitas karyawan. Akuntabilitas ini adalah proses membenarkan tindakan terhadap pemegang saham internal maupun eksternal dengan memberikan informasi. Akuntabilitas ini termasuk ke dalam instrumen utama untuk menanamkan kepercayaan publik atau kepercayaan dalam mengatur organisasi. Organisasi manapun akan menggunakan sistem pertanggungjawaban yang baik untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu. Kemudian yang kelima ada praktek akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini berkaitan dengan penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan bagi manajemen untuk memastikan kinerja organisasi yang efisien dan sukses. Akuntansi manajemen ini mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengakumulasi informasi akuntansi yang dikomunikasikan kepada manajemen yang pada gilirannya ini merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan sumber daya perusahaan. Itu menurut Arora tahun 2009. Metodologi. Metode kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Metode kualitatif telah menjadi lebih diterima secara luas dalam disiplin bisnis sebagai bentuk desain penelitian yang sah, terutama dalam manajemen dan pemasaran dan pada tingkat yang lebih rendah dalam akuntansi, keuangan, dan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang apa yang sedang dipelajari. Dengan kata lain, mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Hal tersebut menurut Skeppens tahun 2006. Dengan demikian, generalisasi pada temuan tidak dapat diperluas ke populasi pada umumnya, tetapi hanya untuk teoritis dan analitis, menurut Yin tahun 2009. Dan generalisasi kontekstual, generalisasi lain dalam akuntansi termasuk statistik dan konstruktif, menurut Luca dan Kasanen tahun 1995, Lincoln dan Guba tahun 2000, menganjurkan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sikap, perilaku, sistem nilai, keprihatinan, motivasi, aspirasi, budaya, atau gaya hidup orang. Ini digunakan untuk menginformasikan keputusan bisnis, pembentukan kebijakan, komunikasi, dan penelitian. Karena sifat subjektif dari penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif memberikan temuan yang lebih baik, menurut Brown et al. Tahun 2005. Selain itu, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi beberapa bidang seperti perilaku manusia yang tidak dapat diukur tetapi penting untuk dipahami oleh suatu organisasi. Menurut Jin Lee tahun 2004, ada banyak alasan atau keuntungan menggunakan penelitian kualitatif dalam organisasi, dan yang utama adalah penelitian kualitatif memberikan nuansa dunia yang lebih realistis yang tidak dapat digambarkan dalam tata numerik dan analisis statistik yang digunakan dalam kualitatif penelitian. Ini memberikan cara yang fleksibel untuk mengumpulkan analisis dan menafsirkan data serta informasi penggunaan data primer yang tidak terstruktur, memberikan penelitian kualitatif kemampuan deskriptif. Prosedur yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data wawancara konvergen menjadi sedemikian rupa, sehingga setelah setiap wawancara individu, wawancara direkam untuk menjelaskan dan memperluas masalah kunci ke dalam catatan ringkas. Para peneliti kemudian menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara. Informasi yang dikumpulkan dari orang yang diwawancarai direkam menggunakan perangkat rekaman audio
dan semua rekaman kemudian ditranskripsi sebagai catatan wawancara. Dengan demikian, untuk mendapatkan lebih banyak validitas dan keandalan data dari perusahaan kasus, peneliti juga menganalisis data menggunakan program perangkat lunak analisis kualitatif yang disebut NVIVO. Perangkat ini adalah alat manajemen data, mengelola data, mengkode, menganalisis, dan memodelkan data. Menurut Morse dan Richards tahun 2002, semua transkrip dimasukkan ke dalam perangkat lunak NVIVO 10, di mana semua pernyataan dalam transkrip dikompilasi, ditinjau, dan dikodekan. Setelah itu, data dan informasi dicocokkan dengan indikator yang lebih dalam kerangka teori untuk mengidentifikasi indikator mana yang cocok sebagai pengukuran kinerja organisasi untuk perusahaan studi kasus. Keempat, terkait dengan temuan yang ada pada artikel ini, ada 3 topik utama. 1. Akuntabilitas karyawan. 2. Kinerja perusahaan. 3. Praktek manajemen akuntansi. 4.1. Akuntabilitas karyawan. Peneliti melakukan interview kepada beberapa informan. Yang pertama kepada staf akuntansi dan keuangan, yang kedua manajer pemasaran, yang ketiga manajer SDM, dan yang keempat administrasi perusahaan. Salah satu tanggapan dari seorang administrasi perusahaan yaitu, rekan di departemen saya menerima pengakuan positif karena membantu departemen mencapai strategi tujuan, dan manajer saya meninjau kinerja saya secara berkala. Nah, dari wawancara tersebut diidentifikasi bahwa akuntabilitas karyawan dikaitkan dengan peningkatan pertumbuhan proses kinerja perusahaan. Selain pertumbuhan, motif dan pertumbuhan lainnya mendorong tindakan memulai proses kinerja perusahaan. Ketika pengakuan karyawan dan pembayaran insentif dipandang secara kolektif bersama dengan kepuasan pelanggan sebagai alasan untuk memulai meningkatkan produktivitas karyawan dan kinerja perusahaan yang relatif unik pada studi kasus ini. Gaya kepemimpinan akuntan manajemen diidentifikasi serta kemungkinan yang dapat mempengaruhi penerapan praktek manajemen akuntansi. Akuntan manajemen adalah seorang all-rounder, yang artinya tidak hanya membuat laporan dan perhitungan untuk perusahaan, tetapi mengumpulkan informasi keuangan dan non-keuangan, menghitung harga, merekrut dan memberikan pelatihan untuk karyawan, dan menemukan mitra bisnis. Selanjutnya, 4.2 terkait dengan kinerja perusahaan. Interview dilakukan kepada manajer SDM, manajer akuntansi dan keuangan, customer service, dan staf desain serta manajer operasional. Salah satu tanggapan dari manajer operasional dan staf desain yaitu, mengabaikan dan memberikan bonus kepada staf kami memberikan dampak besar bagi produktivitas karyawan dan juga meningkatkan kinerja perusahaan kami. Praktek manajemen akuntansi dalam perusahaan studi kasus berkisar pada interpretasi data keuangan dan non-keuangan. Peningkatan kinerja keuangan perusahaan studi kasus terlihat dalam pencapaian keuangannya. Perusahaan studi kasus telah mengadopsi praktek manajemen akuntansi dalam operasional sehari-hari mereka. Dengan demikian, terus mencari cara untuk meningkatkan kinerja organisasinya dan juga meningkatkan akuntabilitas karyawan mereka melalui keterlibatan teknik praktek manajemen seperti balance scorecard dan total quality management. Perusahaan studi kasus juga mengintegrasikan administrasi, keuangan dan non-keuangan operasi perusahaan untuk memungkinkan penyediaan produk dan desain yang berkualitas dan layanan pelanggan dengan harapan bahwa kinerja organisasi mereka dapat lebih ditingkatkan.
Selanjutnya 4.3 terkait dengan praktek akuntansi manajemen. Interview dilakukan kepada manajemen akuntansi dan keuangan, manajer pemasaran, dan general manager. Salah satu tanggapan dari general manager adalah ketika menggunakan praktek manajemen akuntansi ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang faktor keuangan dan non-keuangan. Dan semua informasi akan diungkapkan dengan menggunakan berbagai teknik sesuai dengan kebutuhan Anda. Berdasarkan sesi wawancara yang dilakukan dengan informan terpilih, ditemukan sejumlah inisiatif praktek manajemen akuntansi telah secara aktif diadopsi untuk memenuhi tujuan tertentu di perusahaan studi kasus ini. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan proses pengambilan keputusan. Ada juga fokus pada peningkatan prioritas komunikasi untuk taktis tindakan terkait proses internal, fungsi administrasi dan anggaran, program layanan pelanggan, dan dukungan program di perusahaan studi kasus ini. Praktek manajemen akuntansi sangat membantu perusahaan studi kasus ini karena membantu manajemen untuk mengakses informasi yang relevan untuk keperluan pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya, tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menguji manfaat yang dirasakan dari MAP dalam meningkatkan akuntabilitas karyawan dan kinerja perusahaan. Beberapa temuan patut diperhatikan. Yang pertama, kami menemukan bahwa partisipasi anggaran dan komitmen mempengaruhi persepsi manfaat MAP dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan kinerja karyawan. Yang kedua, kami menemukan bukti lebih lanjut bahwa ukuran kinerja memberikan efek interaktif komitmen dan MAP. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa komitmen untuk mendapatkan informasi adalah penting, karena lebih banyak UKM berupaya untuk menerapkan sistem untuk mengatur kinerja dan akuntabilitas. Komitmen untuk mendapatkan informasi aliran di antara karyawan akan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perusahaan. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.